Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di acara kita, Sapiens Lightning Talk. Sapiens Lightning Talk ini merupakan IG Live kami yang rutin untuk sharing, diskusi, mungkin juga bisa saling mengedukasi sama lain mengenai seluruh scope teknologi dalam waktu singkat sekitar 30 menit ke depan ya. 30 menit. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Ramadan atau bisa dipanggil Nafis. Saya berfungsi sebagai SAP Functional Consultant untuk modul MM. Dan saya R. Yuda Aditya Winanda, biasa disebut Raden atau Yuda. Saya di Sapiens sebagai SAP ABAP. Oke, nah hari ini teman-teman kita akan berdiskusi, sharing terkait apa, Dan? Tentang SAP Buddy. SAP Buddy ya. Jadi SAP Buddy itu untuk salah satu fungsi di SAP untuk mengoptimalisasi fungsi di SAP itu sendiri. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum familiar untuk SAP, kita bisa ngobrol dari kulitnya dulu kali ya. Dari basicnya dulu. Betul. SAP itu apa sih? Betul. Nah, mungkin sebelum SAP kita bisa bahas ERP dulu kali, Dan. Menurut lu ERP itu apa, Dan? ERP itu sebuah software yang dipakai untuk proses bisnis Ya. besar maupun kecil. Bener banget. Nah, jadi ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning ya, Dan. Sebuah software yang membantu dalam day-to-day business activity dalam suatu perusahaan, core business suatu perusahaan. Ya, bisa dalam modul finance, apalagi, Dan, yang material management. Material management itu dalam ini procurement ya. Terus human resource bisa juga human resource, supply chain, sales distribution. Sales and distribution, bener banget. Nah, itu salah satunya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam. Nah, yang lu tahu itu tadi kita udah bahas modul-modul SAP ya, Dan. Terus untuk deploymentnya itu dia kan kita kalau di Indika ini pakainya on premise ya. Selain itu ada apa lagi sih, Dan? Bisa cloud juga. Betul. Untuk yang terbarunya ini. Iya, benar. Atau bahkan bisa hybrid juga ya. Hybrid bisa. Ada yang on-prem tapi ada juga yang cloud untuk beberapa modulnya. Nah, sekarang kita bisa masuk nih ke SAP. Teman-teman mungkin udah tahu ya. SAP itu bagian dari ERP ya, Dan. Iya, betul. Betul ya. Nah, kalau tadi kita udah ngomong beberapa modulnya dalam konsep ERP, mungkin kita bisa juga sekarang jelasin ke teman-teman nih yang belum familiar. Kalau di SAP itu modulnya terbagi jadi dua ya, Den. Ada yang fungsional, terus ada yang teknikal juga. Itu mencangkup bisa ke ABAP, bisa ke basis juga. Yes. Nah, kalau fungsional sama ya. Tadi ada yang untuk finance, human resource, terus MM yang tadi udah dijelasin Mas Raden juga, itu procurement, sales and distribution, supply chain, enterprise asset management. Nah, kalau untuk technical tadi ABAP. ABAP itu apa sih, Den? ABAP itu Advanced Business Application Program. Itu bagian coding-codingnya, bikin program. Nah, paling di ABAP ya itu ada beberapa ini tas-tas seperti report, interface, conversion enhancement, form, dan workflow. Oke, thank you banget, bener banget tuh. Jadi ABAP itu sebenarnya language juga ya. Jadi ini language khusus di SAP ya. Iya, betul ya. Nah, tadi bener tuh kata Mas Raden. Jadi dalam skopnya SAP itu ada beberapa development work ya. Yang kita biasanya familiarnya di dunia SAP itu RISE sama W ya, RISE W ya. Nah, itu tadi ada apa aja, Den? Tadi R-nya itu apa? Report. I-nya? Interface. Oke. F-nya? C-nya conversion. C-nya conversion. E-nya? Enhancement. F-nya? Form. W-nya? Workflow. Keren. Thank you, Raden. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, cuma apa sih sekarang kita udah mulai masuk nih. Sekarang kan kita mau fokusnya apa sih SAP Buddy itu? Tadi Buddy itu singkatannya apa, Den? Buddy itu singkatan dari Business Add-in. Nah, Business Add-in. Untuk pengen udah mulai masuk ke Buddy ya, bisa masuk ke Buddy. Betul. Buddy itu ini ya. Kalau di Richave itu termasuk enhancement. Enhancement ya. Nah,
mungkin motong Dan. Nah, mungkin untuk bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan bisa tanya nih di kolom komentar ya Dan. Iya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa lihat. Oke? Nah, lanjut ya. Tadi ada Buddy salah satu bagian dari enhancement ya, development work dalam scope SAP ya. Nah, selain Buddy, ada metode apa lagi Dan? Di enhancement itu bisa pakai user exit. Oke. Terus bisa pakai BTA, bisa pakai enhancement spot juga. Nah, terus gunanya Buddy itu apa? Nah, Buddy itu enhancement, jadi ada salah satu fitur yang disediakan oleh SAP untuk merubah atau menambahkan standar program yang udah SAP bikin nih. Nah, dengan Buddy ini kita bisa menambahkan tanpa harus mengubah standar program yang SAP udah bikin atau disediakan. Oke, jadi emang SAP ini benar-benar ya sudah mempersiapkan ya. Jadi kan dalam industri ini, dalam bisnis ya, mungkin ada hal yang benar-benar nggak bisa nih mengikuti standar SAP sepenuhnya gitu kan. Pasti ada tambahan dari benar, user berarti lah. SAP sudah memikirkan bahwa untuk industri ini ataupun mungkin beberapa klien membutuhkan extra atau additional business requirement ya. Iya, betul. Betul banget. Nah, thank you Raden. Nah, terus Buddy ini sebenarnya ya Dan, implementasinya mudah nggak sih di SAP? Kalau menurut Abab sih mudah sih. Mudah ya? Diimplementasikan. Soalnya Buddy itu kan dia object oriented program. Nah, itu dia berupa class yang terdapat ada metode-metodenya. Nah, di metodenya itu udah dijelasin enhancement ini untuk saat proses apa. Misalkan save data. Nah, saat save data itu dia otomatis masuk ke trigger di dalam metode tersebut. Nah, terus selain save data juga bisa saat posting atau saat kita lagi proses transaksi itu pencet enter, itu bisa masuk ke Buddy juga. Oke. Itu kan kita ngomongin transaksi ya Dan. Kalau untuk master data bisa nggak sih diimplement untuk Buddy sendiri? Kayak master data vendor misalnya kita mau customize, misalnya tadi yang Raden bilang misalnya sebelum save master data vendor ataupun save master data material. Nah, di SAP ini material itu bisa jadi ini ya, barang ya, yang dimaksud barang ya. Bisa nggak sih ditambahin? Bisa divalidasi. Bisa divalidasi ya, itu maksudnya. Nah, itu bener. Biasanya digunainnya sih untuk validasi sih. Validasi ya. Nah, mungkin teman-teman aku mau nambahin, berhubung aku memang fokusnya di modul MM atau procurement. Nah, jadi Buddy ini sebenarnya sangat bisa digunakan ya dalam proses end-to-end procurement itu sendiri. Ya, dari PR bisa Den? Bisa. Oke, dari PO bisa. GR bisa. Oke, GR itu ini ya, receipt ya, penerimaan barang atau jasa ya. Nah, terus sampai invoice pun bisa ya? Betul. Oke, mungkin contohnya ini Dan, misalnya dari user ada requirement untuk kategori dokumen PR yang spesifik, itu dia untuk material tertentu, misalnya kita mau request atau order dalam minimal ordernya itu kuantitinya 10, itu bisa nggak divalidasi dengan menggunakan Buddy itu sendiri? Dengan Buddy itu sangat bisa. Sangat bisa. Asalkan ini terdapat limitasi tertentu ya di Buddy tersebut. Soalnya di Buddy itu kan dia juga ngirimin table yang berisikan dalam proses transaksi tersebut. Nah, misalkan ada misalkan tadi material type itu ke bawah di dalam Buddy itu bisa divalidasi juga. Bisa divalidasi ya. Betul. Oke, berarti bahkan nanti sebenarnya kayak ini ya, kayak misal kita mau sign in atau nggak sign up di sebuah marketplace atau apa, kan biasa kita ini mandatory nih. Iya, dibikin mandatory. Mandatory, bahkan ada data validasinya ya. Ini baik itu numerik atau itu alfabet atau bahkan alfanumerik ya. Iya. Oke. Atau bahkan kalau misalnya user mungkin sudah punya kodifikasi sendiri ya dalam di PR atau enggak di dokumen-dokumen PO tertentu, order tertentu. Misalnya saya mau kodifikasi untuk dokumen sini remarks-nya demikian gitu ya. Itu bisa ya. Bisa otomatis terisi juga di remarks-nya. Terus ya ada field-field tertentu yang mandatory kayak tadi itu juga bisa menggunakan Buddy. Nah,
ada pertanyaan nih dari Miss Lizel ya. Itu lebih cepat mana untuk implement body sama BAPI? Kalau dari body sama BAPI sendiri itu agak berbeda ya. Oke. Kalau body tadi berupa class dan method, Oke. nah, sedangkan BAPI itu function module. Function module. Nah, biasa BAPI itu programnya udah ini otomatis udah disediakan oleh SAP kayak BAPI. BAPI untuk create PO, purchase requisition. Nah, itu BAPI-nya udah disediakan oleh SAP. Sedangkan body itu kan di enhancement ya. Enhancement. Jadi di dalam body itu bisa buat naruh BAPI. Jadi di dalam body itu ada BAPI lah. Oh gitu. Saat misalkan chef mau menjalankan BAPI tertentu, itu BAPI itu bisa dimasukkan oleh body. Nah, untuk cepetnya sih karena berbeda ya. Berarti body tergantung sih, iya sih. body. Dan lebih cepat body sih lebih untuk cepat body. performance-nya, iya. Mungkin tergantung kompleksitas bisnis requirement-nya itu sendiri juga ya Den ya. Nah, Den gue penasaran Den. Tadi kan ada beberapa metode tuh yang lu udah mention sebelumnya. Ada body, ada exits. Nah, perbedaannya tuh sebenarnya mungkin teman-teman bingung ya. Perbedaannya tuh kira-kira apa ya Den? Untuk body sama exit itu? Untuk body sama user exit itu kan sama-sama enhancement. Cuman bedanya itu body itu lebih detail sih, dia dijelasin itu metodenya itu untuk saat save atau pause, sedangkan user exit kan dia berupa include dalam program dan itu nggak dijelasin ini untuk saat proses apa. Jadi kita harus coba tes dengan kita kasih breakpoint dulu. Oh gitu. Iya. Yang dimana yang tadi udah mention ya, kalau body, kalau lu misalnya let's say pencet enter, nah itu bisa tahu tuh kita ya, udah bisa tahu. Tapi kalau user exit kita tetap kayak ngeraba-raba dulu ya. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan nih dari @bli.ip ya. Dan ada hambatan nggak sih yang sering dihadapi oleh perusahaan saat mengimplementasi body? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Hambatan enggak sih harusnya ya. Soalnya kan kita harus tahu dulu nih transaksi tiket ini itu dia menggunakan body apa. Nah, kalau misalkan dia nggak ada body, kita bisa cek user exit-nya. Oke, jadi sebenarnya fleksibel ya. Kalau nggak bisa di body, kita bisa menggunakan metode lain yang tadi lu udah mention ya. Iya, dengan enhancement lain. Dan sebenarnya ada satu hal yang penting juga. Sebenarnya tergantung bisnis requirement-nya udah clear atau belum juga ya. Iya, betul. Betul. Oke, thank you Dan jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Belum ada? Oke, ada lagi ya? Oh, dari Bu Jumria _Rahman. Susah nggak kalau implementasi body di perusahaan yang punya kompleksitas bisnis prosesnya high? Estimasinya berapa lama? Nah, mungkin ini ngejelasinnya gimana ya, Den? Kompleksitasnya tinggi, gini deh, Den. Setinggi apa sih kompleksitasnya? Misal dalam beberapa body kan lu bilang tadi ada beberapa objek atau kelas. Nah, paling banyak tuh ada berapa deh yang bisa diimplement saat lu eksekusi body tersebut? Tergantung saat proses transaksi apa. Soalnya tergantung proses berbeda-beda setiap transaksi tiket. Misalkan PO, nah itu jumlahnya bisa berbeda dengan PR. Oh gitu, karena si SAP udah ngedefine, PR itu objek atau kelasnya tuh sekian. Iya, untuk PO sekian, untuk invoice sekian. Oke. Kalau estimasinya juga sih tergantung ini sih kompleksitas transaksinya juga. Kalau misalkan emang value yang dibawa itu bisa ada di dalam body itu cepet sih, paling lama seminggu sih itu. Paling lama seminggu, sekompleks apapun paling lama seminggu. Nah berarti emang sebenarnya SAP ini menyiapkan body ini sangat membantu dalam hal customize requirements bisnis ya. Iya, nge-enhance standar program yang udah dibikin oleh SAP. Iya benar. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi pertanyaan dari Vika_ID. Apakah body bisa dikombinasi dengan exits? Nah, boleh ceritain nggak? Atau barangkali ada use case yang pernah kita gunain, implementasiin? Untuk body sama exit sangat bisa dikombinasi. Sangat bisa. Cuman use case-nya agak terlalu banyak sih, jadi agak lupa juga. Tapi pasti bisa itu dikombinasiin. Mungkin kayak proses ini sih, pernah ada case proses validasi user untuk mengakses set.
Saat ini validasi ada ticket set, nah itu ada user tertentu itu dia boleh nge-change tapi nggak boleh lihat screen pertama. Nah itu bisa menggunakan kombinasi user exit sama body juga. Dia ada body-nya untuk set itu. Itu berarti exitnya di screen ya? Iya. Exitnya di screen, tapi nanti validasinya dibantu sama body itu sendiri ya, Den? Body, ada body-nya juga. Soalnya agak sedikit tricky sih, soalnya pas sudah skip screen 1 itu lalu di save itu bisa balik lagi ke screen 1. Nah itu dijagainnya itu bisa pakai body sama exit juga. Nah mungkin ini yang tadi dimaksud Bu Jumria _Rahman nih tadi nih. Ya bener ya, mungkin kompleksnya ya. Kalau kayak kombinasi kayak gitu, Dan, tadi lu bilang seminggu, itu mungkin bisa nambah. Kalau udah sekompleks kayak perlu dikombinasiin berbagai metode enhancement ini. Itu udah termasuk. Oh ya, ini ada pertanyaan juga, termasuk testing sama develop. Iya betul. Itu seminggu ya. Nah, paling lama ya, sangat paling lama seminggu ya. Iya, mungkin gue dari sisi gue sebagai functional consultant juga ini ya kan lo develop, gua internal testing, nanti sampai dibawa ke UAT sama ini ya UAT, nanti baru setelah baru live di production gitu ya. Itu mungkin paling lama dari kita testing and deployment seminggu ya, semingguan, atau mungkin bahkan paling lama 2 minggu mungkin ya, tergantung ya. Oke. Pertanyaan dari Eko Effendi, kalau ada request enhancement yang harus nyari badinya itu dari functional atau ABAP atau technical gitu ya? Oke, ini kalau dari saya sendiri ya itu ABAPer sih. ABAPer ya? Iya, kayak dari user exit, BAPI, body. Nah itu biasanya kalau dari saya sendiri saya aja yang nyari. Oke, berarti functionalnya udah nggak usah nyari. Yang penting clear aja dulu bisnis requirement. Tapi kalau functional udah tahu pun sebenarnya sangat membantu ABAPer. Sangat membantu ABAPer ya. Berarti itu tinggal bantu cross check aja. Value tambahan dari sisi functional ya, kalau bisa mendefine si body itu tersendiri, objek-objek badinya yang dipakai apa aja ya. Wah, keren nih. Jadi pengen belajar body. Nah, mungkin teman-teman ada yang tertarik ya. Ada lagi? Tadi kayaknya dari Lizo Fadrilan, yang seminggu includes design and testing? Iya betul, bisa ya? Testing bisa ya? Paling lama seminggu. Bisa seminggu ya? Ya paling agak tricky-nya ini sih, kalau di sini itu company code. Company code, kenapa iya, tidak karena company code? Body tertentu untuk misalkan ada sebuah company tapi banyak company code-nya, company anak perusahaan lainnya. Nah biasa permintaannya tidak boleh menyentuh anak perusahaan lain. Nah itu yang agak tricky. Suka kadang-kadang nggak ada company di dalam body itu, nggak ada company code-nya. Gimana kita ngejagain supaya enhancement ini tidak menyentuh anak perusahaan lain? Gitu. Wah, ya paham. Benar sih. Ataupun mungkin ya benar. Ataupun mungkin berarti lebih kompleks kayak misalnya requirement dari multinational company ya, karena atau enggak bahkan lokal company yang punya contoh transaksi ataupun yang dalam proses bisnisnya ini ya include multi currency ya. Multi currency apalagi ada kan kita di sini IDR ya. Mungkin ada transaksi dengan Singapura dollar, USD. Nah, itu mungkin body di sini perannya bisa sangat membantu untuk memvalidasi itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari @2NT1. Oke, Kak, apa sih yang harus diperhatikan ketika bekerja dengan body untuk menghindari masalah, Den? Masalahnya apa dulu nih? Masalahnya mungkin misalkan masalahnya nyentuh transaksi lain. Nah, bisa kali kayak gitu tuh. Itu bener deh. Ya sama kayak yang company code itu sih, lebih agak diperhatikan dan harus tahu end-nya itu ke arah mana. Kita harus ngelihatnya itu semua keseluruhan transaksi ini bakal kemana. Dan harus sering di testing terus dengan berbagai macam cara dari fungsionalnya juga kan. Bener banget tuh. Jadi pertama kan ada normal testing, regression testing, bahkan ya sampai itu ya testing yang tidak berjalan normal ya. Harus testing bahkan kebalikannya. Oke. Ada lagi nggak, Dan, yang kira-kira perlu kita share nih? Mungkin gue juga dari sisi fungsional pengen jadi pengen tahu juga nih, karena kan gue juga
perlu tahu mungkin dari sisi teknikalnya. Ada lagi nggak yang bisa di-share untuk body ini sebenarnya cukup nggak sih? Atau memang SAP perlu mengembangkan? Maksudnya ada metode lain untuk mencakup bisnis requirement sekarang nih? Kalau tambahan dari saya sih enggak sih, ya? Udah cukup sih untuk banget ya, body ini sangat berguna banget sih untuk enhancement ya. Yes. Menambahkan apa yang tidak ada dalam standar SAP. Misalkan user minta validasi field ini harus mandatory gitu. Ntar misalkan field ini kosong gitu, itu nggak boleh, itu bisa kita munculin pop up error. Benar, setuju banget. Harus diisi. Misal gue juga mungkin use case-nya kayak penentuan account assignment, validasi di WBS elemen, atau nggak di internal order, atau nggak di cost center itu sendiri ya, itu kan sangat krusial ya dalam pembuatan PR. Atau bahkan bisa digunakan buat workflow juga nggak sih, Dan, sebenarnya? Maksudnya approval flow kan? Bisa kan ya? Iya, betul. Jadi workflow kan dia menjalankan standar ya, proses standar. Proses standar itu kan pasti ngelewatin body. Iya. Itu bisa juga digunakan untuk proses tersebut. Enhancement ya. Yes, benar. Jadi misalnya kalau sama Fiori, Den. Mungkin teman-teman belum familiar dengan SAP Fiori ya. Fiori itu bisa dijelasin nggak, Den? Singkat aja. Mobile ya. Sebenarnya dia mobile ya, web apps. Nah, sebenarnya itu sangat berfungsi untuk yang kayak contoh dashboard, yang kita dashboard Indica itu kan pakai di site ya. Bagi orang-orang yang di site bisa mobile kan. Nah, mungkin body ini jadinya dia dengan body ini dia nggak perlu untuk buka laptop untuk SAP karena validasinya bisa dibawa sampai ke Fiori gitu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada lagi pertanyaan. Mungkin, Dan, apa yang lu mau tanyain untuk dari technical ke fungsionalnya? Dari fungsional, apa sih yang biasa fungsional kesulitan dalam ini develop body itu? Nah, benar tuh. Jadi yang dialamin biasanya sama fungsional untuk body itu pertama tahu dulu nih bisnis requirement-nya, terus kita agak kesulitannya kalau udah masuk ke ranah yang technical, Dan. Jadi kita mau mencari kayak objeknya itu sulit tuh memang tuh, dan bahkan kita ini juga nih bukan bingung sih, kayak kan kita nggak tahu technicalnya dalamnya itu, jadi apakah ini yang paling best practice-nya itu apakah ngegunain exits atau menggunakan body, atau bahkan kombinasi dari body atau exit. Nah, betul. Jadi sebenarnya sangat krusial dalam gathering business requirements-nya itu dulu tuh. Nah, kalau dari Abaper sendiri sih sebenarnya sangat terbuka sih harusnya. Ada pertanyaan dari Abdillah Sanat ya. Masalah apa sih yang paling sering menghambat seorang ABAP stopper ya mungkin ya? ABAP stopper di ABAP tuh. Dalam ini sih, dalam body itu biasanya otorisasi ya. Misalkan otorisasi kita harus agak hati-hati sih biar nggak terkena audit juga kan soalnya di body. Oh gitu. Nah, terus mungkin data testing sih. Contohnya, Den, otorisasi maksudnya mungkin kayak di mungkin kalau di klien-klien kan kita ada beberapa otorisasi yang nggak terbuka gitu. Nah, itu agak suka menghambat juga. Tapi kita harus cari cara lain juga sih biar bisa lanjut selesaikan develop body-nya. Terus sama paling ini sih data testing juga sih. Data testing ya. Selama ada data testing sebenarnya kita sebagai ABAP nggak ada kesulitan untuk develop body juga. Yes. Berarti balik lagi ke business requirements ya, kayak misalnya validasinya tuh dalam hal apa? Apakah dalam hal contoh exchange rate-nya harus sesuai atau enggak gitu ya? Iya. Ada lagi pertanyaan? Kita belum menerima lagi pertanyaan karena 5 menit lagi. Ya paling lanjut yang tadi mungkin yang kesulitan dari fungsional, mungkin dari ABAP-nya itu juga harusnya sangat terbuka untuk membantu seorang fungsional juga. Kayak misalkan kesulitan cari body atau BAPI ya, boleh aja ABAPer buat ngebantu ya? Cari testing body mana nih yang pas untuk proses requirement ini, yang mana nanti resultsnya akan sangat
deliver yang terbaik ya untuk klien ya. Benar sih. Dan performance-nya juga bagusan yang mana gitu. Benar. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya dari functional kayaknya perlu memang membuat skenario ya, transaksi untuk transaksi ini. Kalau menggunakan body gimana, kalau menggunakan metode lain gimana, kali itu mungkin dibutuhin. Cuma balik lagi ya, kadang kita ada target untuk selesainya, ada durasi ya. Iya. Ada pertanyaan. Oke, ada lagi pertanyaan dari Lizel. In which type of processes we normally recommend to use body? Nah, which type of process? Mungkin transaksi ya, Semua transaksi selama ada body-nya sih. Semua transaksi selama memang SAP menyediakan objek atau kelas tersebut di dalam transaksi itu ya? Iya, itu kita bisa gunain aja body tersebut karena lebih mudah juga kan. Lebih mudah. Buat ngebacanya juga nggak se-tricky, nyari user exit juga, include. Pernah nggak sih Den? Ada ini gue penasaran juga nih. Pernah nggak sih Den pada saat kita ataupun lo implement body, ada nggak sih kayak tiba-tiba muncul nih isu gitu loh, atau memang dia udah lebih stabil? Lebih stabilnya sih. Lebih stabil ya? Iya. Kalau dibanding sama user exits mungkin lebih stabil. Good performance-nya lebih ke body. Oke, berarti memang lebih aman, lebih safe karena body itu udah disediain objek dan kelasnya tersebut itu, jadi lebih ngejaga. Oke. Thank you Raden. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke. Pertanyaan dari Amalia Nurul. Apakah di setiap transaksi selalu ada body? Nah, gua belum tahu dan cuma so far tadi kan gua di modul MM atau procurement tadi lu bilang PR ada, PO ada, goods receipt atau service entry sheet ada, terus invoice ada. Nah, kalau di modul lain mungkin yang pernah lo implementasi. Nah, sepengalaman saya sih transaksi yang standar sih udah pasti ada badinya. Cuman paling nggak semua tiket itu ada badinya. Oke. Makanya kita harus menggunakan cara enhancement yang lainnya untuk mengatasi. Untuk ada limitasi itu ya. Oke. Berarti there is always ini ya solution ya yang SAP memang sudah define di awal. Oke, ada pertanyaan lagi dari Eko Effendi. .02, apakah bisa membuat body di luar body standar di SAP? Wah, ini kayaknya pertanyaannya expert banget. Udah di bidang SAP. Sepertinya nih pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah di bidang SAP nih, Den. Ada nggak, Den? Gimana tuh, Den? Bisa aja sih sebenarnya. Cuman takutnya itu mengganggu proses transaksi yang udah ada sih. Jadi gitu ya. Lebih baiknya itu kita menggunakan body yang udah disediakan oleh SAP. Iya. Fitur-fitur. Benar sih, setuju sih, karena memang udah disediain ibarat bucketsnya untuk dimana technical tuh udah disediain area dimana exit points yang perlu dimodify itu di sini loh, di sini loh. Iya gitu ya Dan. Tapi jadi kalau kita mau define exit points yang baru, contohnya objek baru atau kelas baru itu mungkin agak risky ya. Iya, agak risky dan bisa menggunakan enhancement yang lain sih. Benar. Kayak misalkan kombinasi. ada kayak user exit, terus BTA sama enhancement spot. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Bobby Valdo ya. Bedanya body dan bapi apa ya? Kapan ya aku pakai body atau bapi? Oh, tadi bener. Sama kayak yang tadi pertanyaannya. Nah, bener tuh. Ini ya. Boleh deh dijelasin lagi, Den. Nah, body sama bapi itu berbeda. Oke. Nah, kalau body ini kan kita enhancement nih. Ya. Kita bisa merubah proses yang standar tanpa harus merubah yang standar. Sedangkan bapi itu biasanya udah dibikin oleh SAP, function modul yang dibikin oleh SAP itu udah standar. Yang tadi gue inget yang lo itu bapi itu ada di dalam body, bisa dimasukin ke dalam bisa body, di dalam ya? body. Benar ya. Oh ya, dan juga kan bapi itu ada misalkan create PR ya. Ya. Create PR. Ya, betul. Terus kita naruh body itu di dalam enhancement PR. Nah, bapi itu setiap pas jalan bapi itu dia bisa nge-trigger body yang kita taruh di enhancement PR itu. Oh gitu. Cuman agak berbeda sih body dan bapi itu. Ya? Iya. Oke.
Oh, ada pertanyaan dari Pak Nursidin. What is the difference between API and BAPI? Mungkin kalau API itu untuk integration ya. Iya, untuk integration ya, benar ya. Agak beda juga sih itu. Agak jauh sih. Untuk itu nanti integration. mungkin next lightning talk SAP nih. Wah, mungkin kalau ya, ini kan mungkin. reach way-nya kita bahas enhancement, sedangkan API itu dia integrasi. ada di integrasi buat benar. ke third party juga. Wah, kayaknya nggak kerasa ya, Den. Iya nih. Udah jam 18.30 nih. Iya, wah. Kalau ada kesempatan mungkin nanti kita bisa share hal-hal lain ya yang Boleh, menarik lagi boleh. karena masih luas banget ya. Iya. Masih luas banget beberapa hal-hal SAP. yang perlu dibahas di SAP, baik dari sisi fungsional atau enggak dari sisi technical. Kita juga tadi ada pertanyaan Pak Nursidin terkait integrasi ya. Iya. Itu juga sangat menarik untuk kita bahas. Nah, terima kasih yang udah hadir dan apalagi yang sudah bertanya dalam sesi Sapiens Lightning Talk malam ini untuk sesi optimize SAP functionality by using Buddy. Jangan lupa untuk follow sosial media Sapiens ya. Bisa di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, dan LinkedIn. Oke, bahkan ada yang baru juga ya. Oh Threads iya, juga ada. Bahkan baru Threads bikin. juga ada. Nah, mohon banget untuk teman-teman yang sudah nonton atau nggak hadir atau nggak bisa di-share juga ke eksternal, baik internal di Sapiens atau nggak eksternal di Sapiens, bisa di-share ya, Den. Untuk kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kita kalau ada pertanyaan justru kita malah saling belajar ya. Iya. Bener. Nah, terima kasih. Mungkin kita tutup ya, Den. Iya, boleh. Nah, Oke, mungkin mau remind aja kalau yang mau nonton untuk Lightning Talk berikutnya. Nah, live-nya itu setiap hari Kamis jam 18.00. Oke, sampai kurang lebih setengah jam ya di Iya. sekarang ya. Oke, sekian dari saya Muhammad Hafiz Ramadan, SAP Functional Consultant. Dan saya Aryuda Aditya Winanda, SAP ABAP. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.